Permanen berlantai 2 di kawasan Pademangan Barat, Jakarta Utara terbakar. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap Hakim Agung Mahkamah Agung, Sudrajat Dimyati ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sering memangsa ternak, ular piton raksasa sepanjang lebih dari 7 meter akhirnya ditangkap warga desa Latome, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Halo, saya Utri Farzah, inilah Fokus Malam selengkapnya. Pemirsa, 3 rumah semi permanen berlantai 2 di permukiman padat Pademangan Barat, Jakarta Utara terbakar. Selain sebagai tempat tinggal, rumah yang terbakar selama ini dijadikan toko kosmetik dan toko kelontong. Kepulan asap tebal terlihat di kawasan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara Jumat siang. Asap berasal dari kobaran api yang membakar 3 unit rumah di kawasan tersebut. Sejumlah petugas berusaha keras memadamkan api. Demikian juga warga bahu-membahu melakukan pemadaman agar api bisa dilokalisir. Api pertama kali berasal dari lantai atas rumah yang dijadikan toko kelontong. Kebakaran pertama kali diketahui oleh pemilik toko kelontong yang baru saja menjalankan sholat Jumat. Kobaran api cepat membesar hingga menjalar ke kamar lain serta bangunan di sampingnya. Di atas itu kebakarannya. Kalau di bawah saya itu kan nggak tahu. Jadi kejadiannya itu kan di atas. Soalnya di atas itu kan banyak orang kontak. Jadi saya kurang tahu juga karena saya tidur. Jadi bangunnya itu kan bingung saya. Petugas pemadam kebakaran memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sedangkan penyebab kebakarannya diduga karena hubungan pendek arus listrik di lantai atas yang dijadikan kamar kos. Laporan dan anggota kami yang bekerja masuk sampai dengan ke lokasi ya rumah yang terbakar baik dari bawah ataupun dari lantai 2 tidak menemukan korban dan tidak ada laporan, sehingga mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Untuk memastikan penyebab kebakaran, peristiwa itu kini dalam penyelidikan Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Arofah Subandi melaporkan dari Jakarta. Sebuah toko onderdil mobil di komplek pertokoan di Jalan Kedung Doro, Surabaya terbakar. Kobaran api dengan cepat merembet dari lantai 1 hingga lantai 3. Ruko berlantai 3 yang dijadikan toko onderdil mobil di kawasan Kedung Doro, Surabaya terbakar. Kobaran api dengan cepat menghanguskan lantai 1 hingga merembet ke lantai 3. Untuk mengendalikan api, petugas pemadam kebakaran terpaksa menjebol pintu karena saat kebakaran terjadi toko dalam keadaan tertutup. Untuk mempercepat proses pemadaman api, petugas menggunakan mobil Bronto Skylift untuk menyemprotkan air. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu dan kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Puluhan rumah dan sejumlah fasilitas umum rusak berat diterjang banjir bandang di Garut, Jawa Barat. Warga yang terdampak untuk sementara diungsikan ke rumah kerabat. Genangan lumpur memenuhi permukiman di Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pamengpek, Garut Selatan, Jumat siang. Kondisi ini terjadi setelah kawasan tersebut diterjang banjir bandang pada malam sebelumnya. Tidak saja lumpur, kawasan tersebut juga dipenuhi puing-puing bangunan dan batang kayu dari rumah yang ambruk. Banjir terjadi setelah sungai Cipalebuh, Cikaso meluap yang menyebabkan banyak rumah rusak. Di Desa Mandala Kasih akibat banjir bandang yang terjadi tadi malam pukul 9.00 ada 400 rumah dan 2 rumah yang terbawa hanyut air. Warga terdampak banjir bandang untuk sementara diungsikan ke rumah kerabat mereka yang jauh lebih aman. Selain di Desa Mandala Kasih, banjir kali ini juga menerjang desa lain seperti Desa Sirna Bakti dan Desa Paas. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa itu, namun warga yang terdampak banjir saat ini membutuhkan bantuan berupa makanan dan pakaian. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat.
Pertandingan memperebutkan tiket menuju semifinal El Tari Memorial Cup 2022 terpaksa dihentikan akibat kericuhan yang diduga dipicu oleh supporter. Pemain, wasit hingga kru atau ofisial kedua tim pun berlarian menyelamatkan diri. Keluar! Aksi pelemparan dari bangku penonton ke lapangan terjadi dalam laga antara Perse-ND dengan Persef Tim Flores Timur di Gor 99 Lebata, Nusa Tenggara Timur. Pertandingan menuju semifinal El Tari Memorial Cup 2022 ini pun terhenti. Diduga aksi dilakukan supporter yang tak terima Perse-ND unggul 1-0 atas Persef Tim Flores Timur di menit ke-80. Aksi pelemparan botol, air mineral hingga batu pun terjadi dari tribun penonton ke lapangan. Para pemain, wasit hingga kru atau ofisial kedua tim pun berlarian menyelamatkan diri di bagian timur lapangan. Akibat aksi kericuhan, sejumlah fasilitas seperti pagar tribun, tenda pengawas beserta sejumlah peralatan pun rusak. Kita beralih ke informasi lain, seekor ular piton sepanjang lebih dari 7 meter yang selama ini meneror ternak warga akhirnya ditangkap oleh warga desa Latome, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Ular betina itu kemudian dibunuh oleh warga. Ular piton raksasa ini harus diangkat sejumlah warga karena ukurannya yang begitu besar usai ditangkap. Ular sepanjang 7 meter itu pertama kali ditemukan oleh warga yang tengah berkebun. Ia terkejut di balik semak-semak muncul ular raksasa yang diduga selama ini memangsa ternak sapi milik warga. Tak butuh waktu lama, ular betina itu akhirnya dilumpuhkan. Namun sayangnya ular langsung dibunuh karena dikhawatirkan membahayakan keselamatan warga. Warga pun menemukan sang ular tengah mengandung sejumlah telur. Mana sampai ular itu didapat? Kita masih membabat. Membabat, habis itu kita dapat nih dia masih ketiduran. Berapa orang itu yang tangkap? 8 orang. 8 orang. Betina atau jantan itu? Betina. Kenapa ada Telurnya. Oh, ada telurnya? Usai dievakuasi dari kebun, ular seberat ratusan kilo itu kemudian dijual oleh warga. Ilhor Samsudin melaporkan dari Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Ribuan warga berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di Purwakarta, Jawa Barat. Pasar sembako murah dinilai sangat membantu warga di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan saat ini. Takut kehabisan stok, ribuan warga ini saling berdesakan dan berebut untuk membeli paket sembako murah yang diadakan di area Stadion Purnawarman, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat siang. Bahkan di tengah kerumunan terdapat para ibu membawa serta anak balita mereka. Wajar saja, warga antusias membeli sembako yang dijual di sini karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran. Dengan menukarkan kupon seharga Rp55.000, warga mendapatkan paket sembako berupa 5 kg beras, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng. Pasar sembako murah yang digelar oleh Kementerian BUMN tersebut dinilai sangat membantu warga di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan saat ini. Dari jam 7, anak saya sampai nangis tuh di rumah. Tapi senang mendapat ini, Bu? Alhamdulillah. Semoga berkah ya. Ini sabun bersih berapa, Bu? Rp55.000. Iya, berdesak-desakan. Sayangnya udah desak-desakan. Nggak ada yang ngatur gitu. Kurang rapi tadi, Bu, Kurang ya? rapi gitu. Meski mengaku terbantu dengan adanya pasar murah, namun warga berharap panitia dapat mengatur antrean dengan lebih baik agar tidak saling dorong dan berdesak-desakan. Senal Arifin melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Di informasi lainnya, pemirsa, ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, Hakim Agung Sudrajat Dimyati resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung. Rompi tahanan kini melekat di tubuh Sudrajat Dimyati. Kedua tangan Hakim Agung Mahkamah Agung itu juga diborgol. Jumat sore, Sudrajat Dimyati resmi ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
Ia ditahan selama 20 hari, terhitung mulai hari Jumat hingga 12 Oktober 2022. Sudrajat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA bersama 9 orang lainnya, termasuk 5 pegawai pada kepanitraan MA, pengacara, dan pihak swasta. Kini 8 dari 10 tersangka itu sudah ditahan. Sudrajat diduga menerima uang sejumlah 800 juta rupiah. Dalam kasus ini KPK menyita uang senilai 205.000 dolar Singapura dan uang 50 juta rupiah yang diduga sebagai suap pengurusan perkara kepilotan inti dana di Mahkamah Agung. SD menerima sekitar sejumlah 800 juta yang penerimanya melalui ETP. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan IS pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP ID pilot. Menyusul penahanan oleh KPK, Sudrajat diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung. Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap aparatur tersebut guna menghadapi pemeriksaan dengan sebaik-baiknya. Terkait dugaan kasus suap pengurusan perkara di MA tersebut, penyidik KPK mendatangi gedung MA di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat siang. Penyidik KPK datang dengan membawa tas dan koper. Tim Liputan melaporkan. Di informasi olahraga, pemirsa, dari pekan kelima Liga 2, PSIM Yogyakarta berhasil mengatasi Persekat Tegal dengan skor 3-1. Hasil apik ini menyudahi penantian PSIM yang belum pernah menang di 4 laga sebelumnya. Pekan kelima Liga 2 Wilayah Tengah mempertemukan tuan rumah PSIM Yogyakarta dengan Persekat Tegal di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat sore. PSIM yang belum pernah menang di 4 laga sebelumnya menurunkan penyerang veteran Christian Gonzalez sebagai ujung tombak. Serangan gencar PSIM berbuah pelanggaran di depan kotak penalti tim tamu pada menit ke-19. Yuda Alkanza yang mengeksekusi sepak bebas melepaskan bola melengkung yang gagal dihalau kiper Bagus Prasetyo. Gol tersebut mengecut semangat Laskar Mataram. Alhasil 9 menit kemudian, skor berubah menjadi 2-0. Kali ini giliran Aditya Putradewa yang menjebol gawang Persekat melalui tendangan bebas menawan. Para Brajamusti penggemar PSIM menyambut gol ini dengan riuh. PSIM mencoba menambah keunggulan, namun skor 2-0 tidak berubah hingga babak pertama rampung. Di interval kedua, Laskar Ki Gede Sebayu mencoba mengejar. Upaya tim tamu akhirnya berbuah gol di menit ke-48. Gelandang Persekat, Yoga Pratama, mengoyak gawang tuan rumah setelah melepaskan sepakan keras dari sudut sempit. Yoga tidak melakukan selebrasi secara berlebihan karena menghormati mantan timnya. PSIM langsung bereaksi dengan serangan bertubi-tubi. Gol ketiga bagi tuan rumah akhirnya tercipta di menit 85 setelah Savio Seva menuntaskan umpan pendek Christian Gonzalez dengan sepakan mendatar. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. PSIM meraih kemenangan perdana dan kini telah mengantongi 6 poin, sedangkan Persekat mengoleksi 5 angka. Piala Dunia 2022 Qatar bakal jadi ajang persaingan sengit para pemain bintang. Sayangnya ada sejumlah pemain bintang diragukan bisa tampil di Qatar nanti. Paul Pogba merupakan pemain andalan lini tengah timnas Prancis. Kombinasinya bersama N'Golo Kante membuat lapangan tengah tim ayam jantan begitu disegani. Kehadiran Pogba dinilai mampu meningkatkan motivasi bermain para punggawa tim ayam jantan karena menjalankan strategi sang pelatih Didier Deschamps di lapangan. Sayangnya, jelang perhelatan akbar sepak bola 4 tahunan di Qatar nanti, Pogba harus menepi usai cedera lutut yang dialaminya saat masih bermain bersama Manchester United. Pemain yang musim ini berseragam Juventus itu pun telah menjalani operasi secara medis dan diperkirakan baru sembuh Desember hingga Januari nanti. Selanjutnya yang terancam absen di Piala Dunia Qatar 2022 adalah pemain vital tim Belanda, Jorginho Wijnaldum. Gelandang AS Roma itu cedera parah karena bertanding lawan Salernitana di pekan kedua Serie A. Cederanya Wijnaldum membuat sang pelatih tim orangnya Louis van Gaal harus memutar otak. Selama membela timnas, pemain berumur 31 tahun itu jadi tulang punggung Belanda. Wijnaldum telah menorehkan 26 gol dalam 86 penampilannya.
Terakhir adalah pemain belakang timnas Argentina, Juan Foyth. Pemain yang membela klub Villarreal itu dihantam cedera lutut saat timnya bersua Getafe pada laga pekan ketiga La Liga. Bahkan cederanya Foyth membuat Villarreal harus mencari bek kanan anyar karena diprediksi tak bakal bisa tampil selama 1 musim. Cederanya Foyth juga jadi pukulan telak bagi tim Tango. Pelatih Argentina Lionel Scaloni kini berharap pada Nicolas Otamendi dan Christian Romero untuk mengisi lini belakang Argentina. Piala Dunia selalu menjadi panggung kelahiran seorang pahlawan. Di Piala Dunia Brasil 2014, kiper Amerika Tim Howard menjadi buah bibir lantaran ia berhasil memecahkan rekor penyelamatan kala melawan Belgia. Berikut informasinya. Piala Dunia 2014 menyajikan banyak pertandingan seru. Salah satu yang paling dikenang adalah laga Amerika Serikat kontra Belgia di babak 16 besar. Di Stadion Arena Fonte Nova pada 2 Juli, tim Paman Sam digempur habis-habisan oleh Vincent Kompany dan kolega. Belgia melepaskan 38 tembakan, namun hampir setengah dari peluang tersebut dipatahkan kiper Amerika, Tim Howard. Kiper dari tim Everton tersebut melakukan 16 penyelamatan menurut data Opta. Belgia dibuat tidak berkutik hingga 90 menit. Laga harus memasuki babak perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Kebuntuan baru pecah di menit ke-93 setelah Kevin De Bruyne berhasil membobol gawang Howard. 12 menit berselang giliran Romelu Lukaku yang memaksa Howard untuk kembali memungut bola dari dalam gawang. Tim besutan Jurgen Klinsmann hanya bisa membalas melalui gol Robert Green di menit ke-107. Skuad Paman Sam akhirnya takluk 1-2 dari Belgia. 16 penyelamatan dalam satu laga yang dilakukan Howard menjadi rekor di Piala Dunia. Penghargaan pemain terbaik di laga tersebut memang pantas disematkan untuk Howard. Apakah di Piala Dunia Qatar 2022 akan ada kiper yang mampu memecahkan rekor tim Howard? Layak dinantikan. Informasi tadi menutup jumpa kita malam ini. Akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farza pamit undur diri. Selamat beristirahat pemirsa. Sampai jumpa. Tiga rumah di permukiman padat di kawasan Pademangan Barat, Jakarta Utara hangus terbakar. Kericuhan mewarnai sidang vonis Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin. Wah, ambruk tuh lihat kan? Tuh, bos. Hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah kawasan di Bogor, Jawa Barat hingga menyebabkan sejumlah pohon besar tumbang. Ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap perusakan atau maksud kami pengurusan perkara di Mahkamah Agung, Hakim Agung Sudrajat Dimyati resmi ditahan KPK. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda di pagi hari ini dalam program Fokus Pagi edisi Sabtu 24 September 2022 bersama saya Jamie Darusman dan saya Pratiwi Kusuma. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di Fokus Pagi hari ini dari ibu kota pemirsa, di mana sebuah minibus hangus terbakar di wilayah Kembangan, Jakarta Barat malam tadi. Diduga minibus terbakar akibat korsleting pada bagian aki. Si jago merah melahap seluruh bagian minibus yang melintas di Jalan Raya BTN Kembangan, Jakarta Barat pada Jumat malam. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan dari minibus yang terbakar.
Petugas damkar yang tiba di lokasi berupaya lakukan pemadaman api. Diduga terbakarnya minibus akibat korsleting listrik dari bagian aki. Hingga Jumat malam, bangkai minibus yang terbakar masih dibiarkan teronggok di pinggir jalan. Awalnya dari aki. Pasang dia kabel ke bawah ngisap supaya airnya minyaknya turun gitu. Saya tahu jerigennya di bawah menampung minyak ini. Orang itu jual minyak pakai botolan. Iya, ceran itu. Iya, itu mobilnya. Sementara itu 3 bangunan rumah semi permanen di kawasan permukiman padat penduduk di kawasan Pademangan Barat, Jakarta Utara terbakar. Selain dijadikan tempat tinggal, rumah yang terbakar selama ini juga dijadikan toko kosmetik dan juga toko kelontong. Kepulan asap tebal terlihat di kawasan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara Jumat siang. Asap berasal dari kobaran api yang membakar 3 unit rumah di kawasan tersebut. Sejumlah petugas berusaha keras memadamkan api. Demikian juga warga bahu-membahu melakukan pemadaman agar api bisa dilokalisir. Api pertama kali berasal dari lantai atas rumah yang dijadikan toko kelontong. Kebakaran pertama kali diketahui oleh pemilik toko kelontong yang baru saja menjalankan sholat Jumat. Kobaran api cepat membesar hingga menjalar ke kamar lain serta bangunan di sampingnya. Di atas itu kebakarannya. Kalau di bawah saya itu kan nggak tahu. Jadi kejadiannya itu kan di atas. Soalnya di atas itu kan banyak orang kontak. Jadi saya kurang tahu juga karena saya tidur. Jadi bangunnya itu kan bingung saya. Petugas pemadam kebakaran memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sedangkan penyebab kebakarannya diduga karena hubungan pendek arus listrik di lantai atas yang dijadikan kamar kos. Laporan dan anggota kami yang bekerja masuk sampai dengan ke lokasi ya rumah yang terbakar baik dari bawah ataupun dari lantai 2 tidak menemukan korban dan tidak ada laporan, sehingga mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Untuk memastikan penyebab kebakaran, peristiwa itu kini dalam penyelidikan Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta. Baik, kita jeda sejenak. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan segera hadir kembali dengan informasi menarik lainnya. Ya, diantaranya hujan deras disertai angin kencang yang menerjang kawasan Bogor, Jawa Barat hingga menyebabkan sejumlah pohon besar tumbang. Tetaplah bersama kami. Menjalankan ibadah sholat subuh, khususnya bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Iya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, sidang putusan terhadap Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu saat para pendukung Ade Yasin tak terima putusan hakim yang memvonis hukuman penjara selama 4 tahun. Bupati Kabupaten Bogor nonaktif Ade Yasin dijatuhi hukuman pidana selama 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Jawa Barat. Terdakwa Ade Yasin yang mengikuti sidang putusan secara virtual dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada oknum pegawai BPK. Dalam sidang putusan ini sempat diwarnai kericuhan karena para pendukung terdakwa di persidangan tidak puas dengan vonis majelis hakim. Kericuhan dapat segera diatasi aparat keamanan. Atas vonis majelis hakim ini, terdakwa Ade Yasin melalui kuasa hukumnya akan melakukan banding. Semua fakta persidangan, 39 saksi, 42 dengan cara apa? Saksi ahli sama sekali tidak ada yang dipertimbangkan. Kami kecewa sekali. Seperti diketahui, suap sebesar 1,9 miliar rupiah diberikan agar laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kabupaten Bogor mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Selain hukuman 4 tahun penjara, terdakwa Ade Yasin juga diharuskan membayar denda sebesar 100 juta rupiah, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak politiknya selama 5 tahun. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap
pengurusan perkara di MA, Hakim Agung Sudrajat Dimyati resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung. Rompi tahanan kini melekat di tubuh Sudrajat Dimyati. Kedua tangan Hakim Agung Mahkamah Agung itu juga diborgol. Jumat sore Sudrajat Dimyati resmi ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia ditahan selama 20 hari terhitung mulai hari Jumat hingga 12 Oktober 2022. Sudrajat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA bersama 9 orang lainnya, termasuk 5 pegawai pada kepaniteraan MA, pengacara, dan pihak swasta. Kini 8 dari 10 tersangka itu sudah ditahan. Sudrajat diduga menerima uang sejumlah 800 juta rupiah. Dalam kasus ini KPK menyita uang senilai 205.000 dolar Singapura dan uang 50 juta rupiah yang diduga sebagai suap pengurusan perkara kepeletan inti dana di Mahkamah Agung. SD menerima sekitar sejumlah 800 juta yang penerimanya melalui ETP. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YB dan IS pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP ID Pilot. Menyusul penahanan oleh KPK, Sudrajat diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung. Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap aparatur tersebut guna menghadapi pemeriksaan dengan sebaik-baiknya. Terkait dugaan kasus suap pengurusan perkara di MA tersebut, penyidik KPK mendatangi gedung MA di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat Jumat siang. Penyidik KPK datang dengan membawa tas dan koper. Tim Liputan melaporkan. Setelah mangkir pada panggilan sebelumnya karena sakit, Gubernur Papua Lukas NMB melalui kuasa hukumnya mendatangi gedung KPK di Jakarta. Kedatangan kali ini untuk berkonsultasi terkait kesehatan sang gubernur. Kuasa hukum Gubernur Papua, Stefanus Roy Rening, didampingi dokter pribadi gubernur, menyambangi gedung KPK untuk menjelaskan kondisi kesehatan Lukas NMB dan meminta untuk diberikan izin berobat ke luar negeri. Dengan kondisi yang memprihatinkan kondisi kesehatan Pak Gubernur, saya atas nama tim hukum Gubernur meminta agar Presiden Jokowi memberikan izin beliau berobat ke luar negeri dalam rangka menyelamatkan nyawa dan jiwa Bapak Gubernur. KPK telah melayangkan panggilan kedua setelah pada panggilan pertama Gubernur Papua tersebut tidak dapat hadir memenuhi panggilan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan kasus yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB murni kasus korupsi. Saudara, kasus Lukas NMB itu sekali lagi saya tegaskan itu adalah kasus hukum, bukan kasus politik. Dan itu adalah atas perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua agar Lukas NMB itu diproses secara hukum karena indikasi korupsi. Mahfud MD juga menyatakan pemerintah Provinsi Papua telah menerima dana otonomi khusus senilai 1.000 triliun lebih. Namun diduga penggunaannya tidak maksimal untuk kesejahteraan rakyat Papua. Sebelumnya, Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Tim Liputan melaporkan. Aksi Wakil Ketua DPRD Depok beredar di media sosial saat memberikan sanksi fisik pada seorang sopir proyek tol di Limo, Depok, Jawa Barat. Nah, selain diduga diinjak, sang sopir juga diminta untuk push up dan bergulingan di jalan hingga menjadi pusat perhatian warga. Beginilah video Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri saat menghukum seorang supir truk di Limo, Depok, Jawa Barat. Sang supir diminta push up dan bergulingan di jalan hingga jadi pusat perhatian warga.
Dalam keterangannya, Tajudin Tabri mengaku tak dapat mengontrol emosinya. Anggota Dewan dari fraksi Golkar ini mengaku kembali mendapat aduan warga yang terganggu dengan aktivitas truk proyek tol. Meski dinilai berlebihan, tindakannya semata-mata hanya untuk menindaklanjuti aduan masyarakat. Ini saya tahu saya lagi di mana-mana. Terus saya ditelepon oleh masyarakat. Pada uang ini apa kalian? Jadi dorong rasa ini, tanpa melihat lagi saya ini, saya emosi bang. Tapi itu saya nggak injek bang, nggak, cuma baru begini aja, cuma saya suruh guling-guling. Saya suruh pesakit aja. Maksudnya efek jerah. Tajudin mengaku sudah meminta maaf dan melakukan langkah mediasi dengan pihak proyek jalan tol agar kejadian serupa tidak terulang. Salah satunya dengan lalu lintas truk besar yang beberapa kali merusak portal pipa gas. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain. Hujan deras yang melanda wilayah Tangerang Selatan, Banten membuat ruas jalan tol BSD Bintaro terendam banjir. Ketinggian air bervariasi hingga mencapai 80 cm di beberapa titik. Genangan air di jalan tol BSD Bintaro, tepatnya di kilometer 8, membuat para sopir truk menghentikan perjalanannya. Mereka khawatir jika melewati genangan air dengan ketinggian mencapai 80 cm ini, kendaraannya akan mogok. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga diduga akibat saluran air yang berada di pinggir tol tak mampu menahan derasnya debit air. Meski ketinggian air mulai surut pada Jumat malam, sejumlah petugas nampak bersiaga di lokasi. Hujan deras disertai dengan angin kencang menerjang permukiman warga di Klaten, Jawa Tengah hingga mengakibatkan 4 orang warga terluka karena tertimpa bangunan joglo. Nah, sementara di Kota Bogor sejumlah pohon di bahu jalan tumbang akibat kencangnya angin disertai hujan. Ambruk tuh lihat kan, tuh, Hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah kawasan di Kota Bogor, Jawa Barat membuat pohon bertumbangan. Salah satunya di Jalan Raya Paledang dan Jalan Malabar hingga membuat porak-poranda. Batang pohon tumbang bahkan sempat menimpa 3 kendaraan motor yang melintas hingga membuat seorang pengendara luka-luka di bagian tangan dan kaki. Petugas damkar dan BPBD yang diterjunkan ke lokasi langsung mengevakuasi tumpukan dahan pohon yang melintang di tengah jalan. Di Nerdu lagi melintang, terus menghenti. Tahu ada angin puting beliung gede. Ya, jatuh timpang atau kena. Pokoknya ada 3 motor juga sih di belakang saya sama depan, juga kena. Cuman mereka masih bisa jalan. Hujan deras disertai angin kencang juga menerjang permukiman warga di Klaten, Jawa Tengah. Akibat kejadian tersebut, 4 orang terluka karena tertimpa bangunan joglo. Selain bangunan, angin kencang juga mengakibatkan sejumlah pohon berukuran besar tumbang serta menimpa rumah milik warga. Hujan disertai angin kencang juga menerjang 2 desa di Ngawi, Jawa Timur. Selain merusak rumah, angin juga memporak-porandakan sejumlah warung di pinggir jalan. Langsung kenceng itu suaranya langsung ambruk. Ini pohon apa ini, Pak? Luweh. Oh, kena rumah juga ya? Ya, gede. Padahal ini kan itu ke utara, tapi jatuhnya ke selatan. Ke selatan ya. Selain rumah ini mana lagi, Mbak, yang rusak? Belum tahu ya, belum nengok DP sono. Tapi warung-warung itu juga ya? Katanya. Hingga Jumat malam, kondisi di 2 desa gelap gulita akibat putusnya jaringan listrik. Tim Liputan melaporkan. Puluhan rumah dan sejumlah fasilitas umum rusak berat diterjang banjir bandang di kawasan Garut, Jawa Barat. Nah, warga yang terdampak untuk sementara waktu diungsikan ke rumah kerabat. Genangan lumpur memenuhi permukiman di Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pamengpek, Garut Selatan, Jumat siang. Kondisi ini terjadi setelah kawasan tersebut diterjang banjir bandang pada malam sebelumnya. Tidak saja lumpur, kawasan tersebut juga dipenuhi puing-puing bangunan dan batang kayu dari rumah yang ambruk. Banjir terjadi setelah sungai Cipalebuh, Cikaso meluap yang menyebabkan banyak rumah rusak. Di Desa Mandala Kasih, akibat banjir bandang yang terjadi tadi malam pukul 9.00 ada 400 rumah dan 2 rumah yang terbawa hanyut air.
Warga terdampak banjir bandang untuk sementara diungsikan ke rumah kerabat mereka yang jauh lebih aman. Selain di desa Mandala Kasih, banjir kali ini juga menerjang desa lain seperti desa Sirna Bakti dan desa Paas. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa itu, namun warga yang terdampak banjir saat ini membutuhkan bantuan berupa makanan dan pakaian. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Masih tentang bencana banjir, ratusan rumah warga di Cianjur, Jawa Barat terendam akibat luapan air sejumlah sungai pada Jumat malam. Ketinggian air bahkan mencapai 1 meter. Hujan deras yang mengguyur wilayah Cianjur Selatan, Jawa Barat hingga Jumat malam mengakibatkan air Sungai Cisokan meluap. Akibatnya, ratusan rumah warga Desa Pusakasari, Desa Nagasari, Desa Karyamukti, dan Desa Sindangsari terendam air. Sedangkan banjir bandang akibat luapan Sungai Cikadu dan Sungai Cisadea juga merendam rumah warga di Kecamatan Sindang Barang. Luapan air dengan ketinggian mencapai 1 meter lebih ini tidak hanya merendam rumah warga, namun juga jalan Jabar Lintas Selatan. Mungkin tadi mulai hujan kan dari Loho itu dari jam 4-an, terus langsung jam 4 sore. Ya, jam 4 sore. Udah gitu langsung air besar, banjir langsung. Hingga saat ini diperkirakan ratusan rumah warga di 4 desa Kecamatan Leles terkena dampak banjir bandang. Warga korban banjir terpaksa mengungsi ke rumah tetangga dan keluarga yang aman sambil menunggu banjir surut. Tidak ada laporan korban hilang akibat banjir. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Dari informasi lainnya, 1 orang tewas setelah mobil yang dikendarainya tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Kediri, Jawa Timur. Peristiwa kecelakaan itu terekam kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik sebuah mobil minibus yang hendak menyeberang di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jumat dini hari tertabrak kereta api Kertanegara jurusan Jakarta Malang. Salah satu penumpang mobil bernama Ahmad Buni Andaru terpental puluhan meter dari dalam mobil yang tertabrak. Warga yang melihat kejadian itu berusaha menolong korban yang kritis. Namun tak lama, korban yang merupakan seorang guru warga desa Banjarejo, Kecamatan Ngadiluih, meninggal dunia sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Dan 1 orang penumpang yang dilakukan. Kondisi korban seperti apa kemudian? Untuk pengemudi, alhamdulillah sekarang masih dirawat di rumah sakit Gambiran. Untuk penumpang dinyatakan meninggal. Bangkai mobil yang kondisinya rusak parah telah dievakuasi ke Mapolsek Ngadiluih. Selain bodinya hancur, ban depan sebelah kiri juga terlepas. Kasus kecelakaan itu dalam penanganan Satlantas Polres Kediri. Danus Kendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Seorang pengemudi ojek daring mengamuk kepada pengemudi mobil karena saat berkendara melawan arah tapi tidak diberi jalan di kawasan Sunan Giri, Pulau Gadung, Jakarta. Mendapat ancaman pengemudi mobil, seorang perempuan yang sedang membawa balita pun ketakutan. Inilah detik-detik saat seorang pengemudi ojek daring yang membawa penumpang mengendarai motor dengan melawan arah. Ia mengamuk kepada pengemudi mobil lain saat tidak diberi jalan. Pengemudi ojek daring tersebut marah dan mengancam akan memukul kaca kendaraan menggunakan helm yang dikenakannya. Mendapat ancaman pengemudi mobil, seorang perempuan yang sedang membawa balita itu pun ketakutan. Lawan arah, emang ini kan misalnya lawan arah semua sih Bang. Kan ada separator itu, iya, ada pembatas jalan, terus dia lawan arah. Iya, dia masuknya ke sini. Jadi kan berlawanan berarti. Berlawanan. Terus papasan sama mobil itu. Iya. Terus si bapak itu langsung melempar helmnya sempat dilempar ke sini. Enggak sempat dilempar, cuma istilahnya di gimana ini? Itu maksudnya di apa? Ancam gitu. Ancam ya? Gitu doang. Sementara itu, menurut Kanit Reskrim Polsek Pulau Gadung Ibtu Wahyudi, anggotanya telah melakukan pencarian terhadap pengemudi ojek daring tersebut. Petugas juga telah menghubungi pihak yang mengunggah video tersebut ke media sosial, namun belum mendapatkan jawaban. Hingga kini unit Reskrim Polsek Pulau Gadung masih menunggu konfirmasi dan terus melakukan penyelidikan. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta.
Kemunculan ular sanca sepanjang 3,5 meter mengejutkan warga Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas sempat kewalahan lantaran reptil buas tersebut berkali-kali memberontak. Sejumlah petugas keamanan perumahan dibantu warga berupaya menangkap seekor ular jenis sanca kembang yang masuk perumahan Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas sempat kewalahan menangkap ular sepanjang 3,5 meter itu karena berkali-kali memberontak. Setelah berjibaku hampir 1 jam, ular sanca kembang itu akhirnya berhasil ditangkap lalu dimasukkan dalam karung. Ular sanca itu ditemukan saat tengah memangsa seekor tikus di dekat saluran air. Dulu sih nggak terlalu besar, cuman lumayan aja, tenaganya berat apa gitu. Sering terlihat ular di sini, Bang? Sering terlihat dari wilayah sini, sering terlihat dari ular. Oleh warga, ular sanca tersebut kemudian diserahkan ke pihak pemadam kebakaran untuk dikembalikan ke habitatnya. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Kita jeda dulu sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jimmy Darusman. Kita lanjut menyimak informasi di pagi hari ini. Ada sesosok mayat pria yang ditemukan di bawah pohon pisang di sebuah lahan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Surabaya, sesosok jasad perempuan ditemukan warga tersangkut eceng gondok di bawah jembatan Joyoboyo. Warga bantaran Sungai Brantas dan pengguna Jalan Joyoboyo, Surabaya digegerkan dengan sesosok jasad perempuan yang tersangkut eceng gondok. Saat ditemukan, mayat dalam posisi tertelungkup. Tubuhnya membengkak dan hampir membusuk. Evakuasi jenazah berlangsung dramatis, dibantu tim pemadam kebakaran Kota Surabaya yang menggunakan alat derek untuk mengangkat mayat dari sungai. Tim Inafis Polrestabes Surabaya yang melakukan olah tempat kejadian perkara tidak menemukan kartu identitas di tubuh korban. Namun diduga korban yang berusia 30 tahun ini tewas sekitar 3 hari lalu. Setelah diangkat dari sungai, jasad dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk diautopsi. Sudah dipastikan dari tim Inafis tadi cek cewek, untuk identitas kita masih belum memastikan. Untuk kondisi mayatnya saat ditemukan posisi dalam keadaan telungkup. Tersangkut sampai ya? Iya, tersangkut dengan eceng gondok. Yang tak kalah mengejutkan, temuan sesosok jasad pria lansia di Jalan Raya Mojosari Pacet, Desa Simbaringin, Mojokerto, Jawa Timur. Tubuh pria yang diketahui bernama Songko, warga Sampangagung, Kecamatan Kuturejo itu dalam kondisi menelungkup di bawah pohon pisang. Menurut keluarga, terakhir kali korban keluar rumah tanpa pamit Jumat subuh. Keluarnya jam berapa dari rumah? Sekitar subuh. Pamit ke keluarga kemana? Mboten pamit. Terus kebiasaannya tiap hari? Di rumah aja. Di rumah saja. Untuk kepentingan visum, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sumber Gelagah, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Guna penyelidikan, polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Di informasi lain pemirsa, berselang sehari setelah kabur, tersangka kasus peredaran narkoba kembali diringkus polisi di Lampung. Tersangka yang kabur itu bersembunyi dengan cara berendam di dalam rawa di kawasan hutan dengan tangan masih diborgol. Laporan. Sehari dikejar polisi, tersangka kasus peredaran narkoba Ahmad Lutfi Saleh berusia 21 tahun akhirnya ditangkap kembali oleh aparat Polres Lampung Utara Jumat siang. Dalam pemeriksaan terungkap setelah berhasil kabur dari penjagaan polisi yang menangkapnya, Lutfi dengan tangan masih diborgol kabur ke arah hutan. Ia bersembunyi dengan cara berendam di sebuah rawa di dalam hutan. Pria warga Jalan Stasiun, Kecamatan Blambangan, Pagar, Lampung Utara itu sebelumnya berhasil kabur dari penjagaan petugas setelah puluhan anggota keluarga dan kerabatnya menyerang rombongan petugas yang menangkapnya.
Tim narkoba yang berhasil menangkap tersangka itu mendapatkan perlawanan dari segerombolan massa dan keluarga dari pihak tersangka sehingga mengakibatkan tersangka terlepas. Ya. Untungnya hanya ada beberapa anggota kita yang terluka, namun ada kerugian di pihak stasiun kereta api Blambangan karena terjadi pengerusakan di situ. Kini polisi masih mengejar para pelaku penyerangan yang juga melakukan perusakan sejumlah fasilitas di stasiun kereta Blambangan Pagar. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Utara, Lampung. Lain lagi di Jawa Timur berikut ini, ada seorang pria di Pasuruan yang babak belur dihajar warga setelah gagal mencuri sepeda motor. Untuk lancarkan aksinya, pelaku menyamar layaknya seorang santri dengan mengenakan sarung serta kopiah. Gagal membawa lari sepeda motor curiannya, pelaku berinisial MS jadi bulan-bulanan warga Kelurahan Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat sore. Kekesalan warga semakin bertambah karena melihat penampilan pelaku yang mengenakan sarung dan kopiah layaknya seorang santri. Dalam aksinya, pelaku yang berjumlah 2 orang ini mengincar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Pencurian ini dapat diketahui setelah korban dengan spontan berteriak hingga mengundang perhatian warga. Satu pelaku berhasil ditangkap warga karena lari ke arah Gang Buntu, sementara rekannya berhasil kabur. Jadi motornya itu diparkir dalam rumah. Nah, dia buka kunci motor tapi ketahuan, langsung dia kabur tadi. 2 orang berarti Pak? 2 orang, satunya nggak ketemu, lari ke arah barat, dicari sama warga juga nggak ketemu. Beruntung tak lama berselang polisi datang untuk mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Sementara satu pelaku yang kabur kini tengah diburu polisi. Dan di hari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Sejumlah preman kampung yang kerap melakukan pungli atau pungutan liar terhadap sopir truk di Kota Palembang dibekuk aparat. Para pelaku mengadang laju kendaraan dengan menggunakan pembatas jalan untuk meminta sejumlah uang. Seribu. Kau ini gila menjual, kau dah jalan lagi, kau jauh-jauh dari si Palembang. Biasa 5.000. 5.000. Kosong bang, kosong serius. Video sejumlah preman kampung tengah meminta uang sopir truk di Jalan Lintas Sumatera Palembang Indralaya viral di media sosial. Mereka menghadang laju kendaraan yang akan lewat dengan menggunakan pembatas jalan. Selanjutnya mereka meminta uang sebesar Rp5.000 sebagai syarat untuk dapat melintas. Aksi para pelaku sangat meresahkan karena mereka kerap merusak kendaraan jika tidak diberi uang. Nah, manusia Indonesia yang malak nih, hah? Turat tak kate. Beredarnya video membuat polisi bergerak cepat. 4 orang terduga pelaku pungli diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Menunjukkan anggota di Kerawan yang memang sering terjadinya pemalakan atau pungli, dan kita tetap akan tidak tegas, alhamdulillah, dan juga terus kita tingkatkan kegiatan tersebut. Polisi akan terus meningkatkan patroli dan memantau di sejumlah titik rawan guna mencegah terjadinya praktek pungutan liar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi lainnya, pemirsa, teka-teki kematian Zulaika, wanita lansia 65 tahun di kamarnya dalam keadaan tertutup karpet dan koper, akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh oleh keponakannya yang masih berusia 16 tahun, lantaran tersangka ingin menguasai harta benda korban. Remaja laki-laki berinisial F ditangkap personel Polres Batubara di rumahnya. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor, telepon genggam, perhiasan, serta uang tunai milik korban. Bocah berusia 16 tahun itu tega menghabisi nyawa sang bibi lantaran korban terbangun saat ia akan mengambil perhiasan dan uang di kamarnya di Desa Bulan-Bulan, Kecamatan 50 Pesisir Batubara, Sumatera Utara. Takut aksinya ketahuan, tersangka menganiaya sang bibi menggunakan gagang sapu dan membenturkan kepalanya ke lantai hingga wanita berusia 65 tahun itu tewas seketika. Tersangka lalu mengambil sejumlah perhiasan berharga, uang serta sepeda motor milik korban. Kini tersangka masih menjalani proses hukum sesuai dengan peradilan anak di Polres Batubara.
untuk prosesnya ini yang agak cepat ya, mengingat anak di bawah umur. Ini kami hanya punya batasan waktu 15 hari hingga berkas ini sudah tahap 2 ke kejaksaan. Masalah hukumannya nanti kita lihat bagaimana di pengadilan nantinya. Sebelumnya, Nenek Zulaika yang tinggal seorang diri ditemukan warga tewas di kamar dalam keadaan tertutup kain dan koper. Saat diperiksa terdapat ceceran darah dan luka di dahi korban. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara, Sumatera Utara. Seorang oknum perangkat desa di Temanggung, Jawa Tengah ditangkap karena diduga mencabuli bocah laki-laki di bawah umur. Mirisnya lagi, korban juga dicekoki minuman keras sebelum diruda paksa. Pria ini tampak pasrah. Ia harus berurusan dengan polisi karena diduga lakukan pencabulan terhadap seorang anak laki-laki yang masih di bawah umur. Modusnya, oknum perangkat desa itu mencekoki korban dengan minuman keras dengan maksud agar korban mabuk. Saat kondisi itulah korban kemudian dicabuli oleh tersangka. Aksi bejat itu dilakukan berkali-kali dalam setahun belakangan. Korban awalnya tak berani melapor karena diancam oleh pelaku karena video pencabulan korban akan disebar tersangka. Korban kemudian melapor tersangka ke polisi setelah didampingi oleh teman-temannya. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Setelah kita tangkap, kita interogasi betul melakukan perbuatan cabul tersebut dan bahkan ada ancaman kekerasan. Pada saat melakukan kegiatan pertama, pelaku memvideokan kegiatan tersebut. Setelah memvideokan, itulah yang dijadikan ancaman. Kalau kamu tidak mau lagi, maka ini yang akan saya sebar. Sementara di ibu kota, aparat Satserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap sindikat prostitusi online anak di bawah umur. Ini miris pemirsa, para tersangka menjajakan 6 korbannya dan 5 diantaranya masih di bawah umur. Sindikat prostitusi daring kembali dibongkar aparat Polres Metro Jakarta Selatan. 5 pelaku, 1 diantaranya masih di bawah umur, diamankan dari sebuah hotel di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ironisnya, bersama para pelaku, polisi juga mengamankan 6 korban. 5 diantaranya masih di bawah umur. Para tersangka menjajakan ke-6 korban kepada pria hidung belang melalui aplikasi pesan dengan tarif Rp800.000. Ditetapkan ada 5 tersangka. 5 tersangka, 4-nya dewasa, 1 tersangka pelaku masih di bawah umur. Ada beberapa korban di situ didapati di hotel tersebut. Ada 6 orang, yang diantaranya 5 orang ini anak di bawah umur. Dari pemeriksaan awal diketahui dalam sehari setiap korban harus melayani 2 hingga 3 pria hidung belang. Guna memberikan dukungan pada korban dan pelaku yang masih di bawah umur, pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan memberikan pendampingan psikologis. Selain itu, mereka juga akan diberikan dukungan rehabilitasi. KPAI akan terus memonitor anak-anak ini membutuhkan dukungan rehabilitasi. Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal berlapis tentang ITE, TPPO, dan perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Johan Truna melaporkan dari Jakarta. Baik, kita jeda sejenak pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya kobaran api yang membakar gudang hingga menyebabkan ratusan karung beras hangus terbakar. Rekan saya Prativi Kusuma akan kembali usai jeda. Uyung kemarin kan? Anda kembali bersama kami di Liputan Pagi akhir pekan. KPK menahan Hakim Mahkamah Agung Sudrajat Dimyati selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Sudrajat ditahan karena diduga menerima suap dalam kasus pengurusan kasasi perkara pilot Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana yang tengah ditangani Mahkamah Agung. Usai menjalani pemeriksaan, Hakim Mahkamah Agung Sudrajat Dimyati langsung ditahan di rutan KPK. Tidak satupun kata yang diucapkan Sudrajat ketika ditanya awak media. Sudrajat ditahan karena diduga menerima suap
dalam kasus pengurusan kasasi perkara pilot Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana yang tengah ditangani Mahkamah Agung. Selain Sudrajat, KPK juga sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini, antara lain Eli Tri Pangestu yang merupakan panitera pengganti, 4 pegawai Mahkamah Agung, serta 2 debitur Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. SD menerima sekitar sejumlah 800 juta yang penerimanya melalui ETP. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan IS pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP ID pilot. Terkait kasus ini, Mahkamah Agung akan mengeluarkan surat pemberhentian Sudrajat sebagai Hakim Agung. Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap aparatur tersebut guna menghadapi pemeriksaan dengan sebaik-baiknya. Sudrajat ditahan KPK selama 20 hari terhitung mulai 23 September hingga 12 Oktober 2022. Dalam laman Ikatan Hakim Indonesia, Sudrajat tertulis sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dia menjadi Hakim Agung sejak tahun 2014, sejauh lolos fit and proper test di Komisi 3 DPR. Sebelum menjadi Hakim Agung, pria berusia 64 tahun ini pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Wonogiri pada tahun 2001 hingga 2003. Dia juga pernah bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Tinggi Maluku, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. Sudrajat merupakan Hakim Agung pertama yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Dedi Sunandar melaporkan dari Jakarta. Kasus dugaan korupsi yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan Gubernur Papua Lukas NMB mendapat sorotan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah berkomitmen menindak tegas koruptor tanpa pandang bulu. Di sela-sela peresmian Masjid Baitur Rahman dan Kantor Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, Jumat siang Ma'ruf Amin menyikapi sejumlah kasus korupsi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Di antaranya kasus dugaan korupsi Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan Gubernur Papua Lukas NMB. Keduanya kini ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Ma'ruf Amin, pemerintah berkomitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dirinya berharap KPK segera memproses hukum jika kedua tersangka yang kini ditahan KPK terbukti melakukan korupsi. Sepanjang memang ada bukti-bukti yang jelas, ya saya kira semua orang, siapa saja, ya bisa diproses secara hukum. Ya, tentu dengan bukti-bukti yang jelas. Ya. Nah, kita lihat nanti prosesnya seperti apa. Semua ada aturannya itu, nggak terkecuali. Ya siapa saja, dan semua orang harus bisa patuh pada penegakan hukum. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku kecewa dengan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Mahfud menyayangkan karena selama ini pemerintah serius membangun Papua dengan mengucurkan dana otonomi khusus senilai lebih dari 1.000 triliun rupiah. Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama otsus itu jumlahnya 1.000,7 triliun. 1.000,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara menurunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu. Rakyatnya miskin. 1.007 triliun itu sejak tahun 2001 ada undang korupsi. Sejak zaman Pak Lukas NMB itu 500 triliun lebih. Nggak jadi apa-apa juga. Rakyatnya tetap miskin. Pejabatnya foya-foya. Menurut Mahfud MD, pemerintah mendukung penuh langkah KPK memproses kasus dugaan korupsi yang dilakukan Lukas NMB. Terlebih jika yang dikorupsi merupakan dana otonomi khusus. Ali Mustafirin dan Nur Ramadan melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah dan Malang, Jawa Timur.
Aksi Wakil Ketua DPRD Depok yang memberikan hukuman fisik bahkan sempat menginjak seorang sopir truk proyek tol Cijago viral di media sosial. Sesaat lagi usai jeda. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya, Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi hari ini. Hujan deras disertai angin kencang menerjang permukiman warga di Klaten, Jawa Tengah hingga mengakibatkan 4 orang warga terluka karena tertimpa bangunan joglo. Sementara di Kota Bogor, sejumlah pohon di bahu jalan tumbang akibat kencangnya angin disertai hujan. Ambruk tuh, lihat kan? Tuh. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah kawasan di Kota Bogor, Jawa Barat membuat pohon bertumbangan. Salah satunya di Jalan Raya Paledang dan Jalan Malabar hingga membuat porak-poranda. Batang pohon tumbang bahkan sempat menimpa 3 kendaraan motor yang melintas hingga membuat seorang pengendara luka-luka di bagian tangan dan kaki. Petugas damkar dan BPBD yang diterjunkan ke lokasi langsung mengevakuasi tumpukan dahan pohon yang melintang di tengah jalan. Lagi melintang, terus menepi. Tahu ada angin puting beliung gitu gede. Ya jatuh timpang. Langsung kena. Pokoknya ada 3 motor juga sih di belakang saya sama depan, itu juga kena. Cuman mereka masih bisa jalan gitu. Hujan deras disertai angin kencang juga menerjang permukiman warga di Klaten, Jawa Tengah. Akibat kejadian tersebut, 4 orang terluka karena tertimpa bangunan joglo. Selain bangunan, angin kencang juga mengakibatkan sejumlah pohon berukuran besar tumbang serta menimpa rumah milik warga. Hujan disertai angin kencang juga menerjang 2 desa di Ngawi, Jawa Timur. Selain merusak rumah, angin juga memporak-porandakan sejumlah warung di pinggir jalan. Langsung kenceng itu suaranya langsung ambruk. Ini pohon apa ini, Pak? Luweh. Oh, kena rumah juga ya? Iya, gede. Padahal ini kan itu ke utara, tapi jatuhnya ke selatan ini. Ke selatan ya. Selain rumah ini mana lagi, Mbak, yang rusak? Belum tahu ya, belum nengok ke sana. Warung-warung itu juga ya? Katanya. Hingga Jumat malam, kondisi di 2 desa gelap gulita akibat putusnya jaringan listrik. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, ratusan rumah warga di Cianjur, Jawa Barat terendam akibat luapan sejumlah aliran sungai pada malam tadi. Ketinggian air bahkan mencapai 1 meter. Hujan deras yang mengguyur wilayah Cianjur Selatan, Jawa Barat hingga Jumat malam mengakibatkan air Sungai Cisokan meluap. Akibatnya, ratusan rumah warga Desa Pusakasari, Desa Nagasari, Desa Karyamukti, dan Desa Sindangsari terendam air. Sedangkan banjir bandang akibat luapan Sungai Cikadu dan Sungai Cisadea juga merendam rumah warga di Kecamatan Sindang Barat. Luapan air dengan ketinggian mencapai 1 meter lebih ini tidak hanya merendam rumah warga, namun juga jalan Jabar Lintas Selatan. Mungkin tadi mulai hujan kan dari Loho itu dari jam 4-an, terus langsung jam 4 sore. Ya, jam 4 sore. Udah gitu langsung air besar, banjir langsung. Hingga saat ini diperkirakan ratusan rumah warga di 4 desa Kecamatan Leles terkena dampak banjir bandang. Warga korban banjir terpaksa mengungsi ke rumah tetangga dan keluarga yang aman sambil menunggu banjir surut. Tidak ada laporan korban hilang akibat banjir. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Aksi Wakil Ketua DPRD Depok beredar di media sosial saat memberikan sanksi fisik pada seorang sopir proyek tol di Limo, Depok, Jawa Barat. Nah, selain diduga disenggol menggunakan kaki begitu ya, sang sopir juga diminta untuk push up dan bergulingan di jalan hingga menjadi pusat perhatian warga. Beginilah video Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri saat menghukum seorang supir truk di Limo, Depok, Jawa Barat. Sang supir diminta push up dan bergulingan di jalan hingga jadi pusat perhatian warga.
Dalam keterangannya, Tajudin Tabri mengaku tak dapat mengontrol emosinya. Anggota Dewan dari fraksi Golkar ini mengaku kembali mendapat aduan warga yang terganggu dengan aktivitas truk proyek tol. Meski dinilai berlebihan, tindakannya semata-mata hanya untuk menindaklanjuti aduan masyarakat. Ini saya mana tahu saya di mana-mana. Terus saya ditelepon oleh masyarakat. Pada uang itu apa kalian? Jadi kalau merasa ini tanpa melihat lagi saya ini, saya emosi bang. Tapi itu saya nggak indep bang, nggak cuma baru begini aja, cuma saya suruh guling-guling. Saya suruh kesakit aja. Maksudnya efek jerah. Tajudin mengaku sudah meminta maaf dan melakukan langkah mediasi dengan pihak proyek jalan tol agar kejadian serupa tidak terulang. Salah satunya dengan lalu lintas truk besar yang beberapa kali merusak portal pipa gas. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Di informasi lainnya, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, Hakim Agung Sudrajat Dimyati resmi ditahan oleh KPK. Ia pun diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung. Rompi tahanan kini melekat di tubuh Sudrajat Dimyati. Kedua tangan Hakim Agung Mahkamah Agung itu juga diborgol. Jumat sore, Sudrajat Dimyati resmi ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia ditahan selama 20 hari, terhitung mulai hari Jumat hingga 12 Oktober 2022. Sudrajat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA bersama 9 orang lainnya, termasuk 5 pegawai pada kepanitraan MA, pengacara, dan pihak swasta. Kini 8 dari 10 tersangka itu sudah ditahan. Sudrajat diduga menerima uang sejumlah 800 juta rupiah. Dalam kasus ini KPK menyita uang senilai 205.000 dolar Singapura dan uang 50 juta rupiah yang diduga sebagai suap pengurusan perkara kepilotan inti dana di Mahkamah Agung. SD menerima sekitar sejumlah 800 juta yang penerimanya melalui ETP. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YB dan IS pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP ID pilot. Menyusul penahanan oleh KPK, Sudrajat diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung. Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap aparatur tersebut guna menghadapi pemeriksaan dengan sebaik-baiknya. Terkait dugaan kasus suap pengurusan perkara di MA tersebut, penyidik KPK mendatangi gedung MA di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat siang. Penyidik KPK datang dengan membawa tas dan koper. Tim Liputan melaporkan. Sidang putusan terhadap Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu saat para pendukung Ade Yasin tak terima putusan hakim yang memvonis hukuman 4 tahun penjara. Bupati Kabupaten Bogor nonaktif Ade Yasin dijatuhi hukuman pidana selama 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Jawa Barat. Terdakwa Ade Yasin yang mengikuti sidang putusan secara virtual dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada oknum pegawai BPK. Dalam sidang putusan ini sempat diwarnai kericuhan karena para pendukung terdakwa di persidangan tidak puas dengan vonis majelis hakim. Kericuhan dapat segera diatasi aparat keamanan. Atas vonis majelis hakim ini, terdakwa Ade Yasin melalui kuasa hukumnya akan melakukan banding. Semua fakta persidangan, 39 saksi, 42 dengan saksi ahli sama sekali tidak ada yang dipertimbangkan. Kami kecewa sekali. Seperti diketahui, suap sebesar 1,9 miliar rupiah diberikan agar laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kabupaten Bogor mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Selain hukuman 4 tahun penjara, terdakwa Ade Yasin juga diharuskan membayar denda sebesar 100 juta rupiah, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak politiknya selama 5 tahun. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.
Di informasi lainnya, ada seorang pengemudi ojek daring yang mengamuk kepada pengemudi mobil karena saat berkendara melawan arah tidak diberi jalan di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mendapat ancaman pengemudi mobil, seorang perempuan yang sedang membawa balita pun ketakutan. Inilah detik-detik saat seorang pengemudi ojek daring yang membawa penumpang mengendarai motor dengan melawan arah. Ia mengamuk kepada pengemudi mobil lain saat tidak diberi jalan. Pengemudi ojek daring tersebut marah dan mengancam akan memukul kaca kendaraan menggunakan helm yang dikenakannya. Mendapat ancaman pengemudi mobil, seorang perempuan yang sedang membawa balita itu pun ketakutan. Lawan arah, emang ini kan misalnya lawan arah semua sih bang. Kan ada separator itu, iya. Ada pembatas jalan, terus dia lawan arah. Iya, dia masuknya ke sini. Jadi kan berlawanan berarti. Berlawan. Nah. Terus papasan sama mobil itu. Iya. Terus si bapak itu langsung melempar helmnya sempat dilempar ke sini? Enggak sempat dilempar, cuma istilahnya di mana ini? Itu maksudnya di apa? Ancam gitu. Ancam ya? Gitu doang. Sementara itu, menurut Kanit Reskrim Polsek Pulau Gadung Ibtu Wahyudi, anggotanya telah melakukan pencarian terhadap pengemudi ojek daring tersebut. Petugas juga telah menghubungi pihak yang mengunggah video tersebut ke media sosial, namun belum mendapatkan jawaban. Hingga kini unit Reskrim Polsek Pulau Gadung masih menunggu konfirmasi dan terus melakukan penyelidikan. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Dua kelompok pelajar dari dua sekolah SMU yang berbeda di Tasikmalaya, Jawa Barat terlibat tawuran. Nah, diduga keributan ini dipicu hanya gara-gara tidak terima kekalahan dalam pertandingan futsal. Dari rekaman video amatir milik warga, kita lihat seorang pelajar dikejar oleh pelajar lain. Korban masuk ke rumah warga dan langsung mendapat pengamanan dari pemilik rumah dan tetangganya. Diduga tawuran dipicu kekalahan dalam pertandingan futsal antar SMU. Puluhan pelajar yang tak terima kekalahan lalu mengendarai sepeda motor dengan knalpot bising sambil melempar batu dan kayu ke arah warga dan pelajar lain yang melintas di pinggir jalan. Kondisi ini membuat polisi bergerak cepat melerai kerusuhan. Sedikitnya 20 pelajar ditangkap petugas untuk dimintai keterangan. Dari informasi sepak bola pemirsa, tim nasional Indonesia berambisi meraih kemenangan saat menghadapi Curaçao dalam laga FIFA Matchday yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah, karena jika mampu menangani pertandingan, maka posisi Indonesia di peringkat FIFA akan melejit naik 4 tingkat dari posisi 155 ke 151. Duel sengit dalam laga FIFA Matchday yang begitu dinantikan pecinta sepak bola tanah air antara Indonesia menghadapi Curaçao akan tersaji malam ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jawa Barat. Pertandingan ini jelas wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi Pratama Arhan dan kawan-kawan untuk meraih kemenangan. Karena jika menang, Indonesia akan mendapat tambahan poin 7,41 per laga. Namun jika imbang hanya bertambah 2,4 poin, sementara jika kalah justru mendapat pengurangan 2,6 poin. Ini artinya jika skuad Garuda sukses memenangi 2 laga beruntun, posisi Indonesia di peringkat FIFA akan melejit naik 4 tingkat dari posisi 155 ke 151, menggeser Afghanistan, Yaman, Andorra, dan Republik Dominika. Dalam laga nanti, bek senior asal klub Madura United, Fahrudin Arianto, akan kembali ditunjuk sang pelatih Sinteyong untuk kembali menjadi kapten di skuad Garuda. Sebagai pemain belakang ya kita bekerja secara tim ya, bahwa apa yang sudah diberikan, yang sudah dipersiapkan sama pelatih di beberapa latihan kemarin, kita harus fokus ke itu biar bisa antisipasi semua yang jadi kekuatan Curaçao. Terus kalau masalah kekuatan dari tim Curaçao kita juga sedikit kurang tahu, tapi dari tim pelatih sudah menganalisa bahwa kita harus bagaimana dan ketika bertahan atau menyerang. Salah satu penggawa skuad Garuda yang diprediksi akan menjadi sorotan dalam laga kontra Curaçao adalah Witan Sulaiman. Pergerakannya yang lincah dalam menyisir area sisi lapangan hingga masuk ke dalam pertahanan lawan jelas bisa menjadi ancaman bagi para pemain bertahan Curaçao. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Jelang laga big match nanti malam, skuad asuhan Sinteyong diprediksi tidak akan mudah
mengalahkan Curaçao. Ya, pasalnya Curaçao memiliki rekor yang cukup mentereng saat menghadapi tim-tim dari Asia. Tim nasional Curaçao tampaknya tidak akan menjadi lawan yang mudah ditaklukkan bagi Indonesia dalam laga FIFA Matchday yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jawa Barat, Sabtu malam ini. Selain memiliki ranking FIFA yang jauh lebih baik, Curaçao juga memiliki catatan apik saat berjumpa negara-negara Asia. Qatar yang sejatinya akan menjadi tuan rumah pada Piala Dunia tahun ini pernah merasakan pahitnya ditaklukkan Curaçao. Pada 2017, Qatar yang tampil di hadapan publiknya sendiri dipaksa menyerah dari tim berjuluk La Familia Azul dalam laga persahabatan. Negara Asia selanjutnya yang ditaklukkan oleh Curaçao adalah India. Pada ajang King Cups 2019, Leandro Bacuna dan kolega berhasil tundukkan India 3-1 di babak semifinal. Raksasa Asia Tenggara Vietnam juga tak mampu berbuat banyak ala menghadapi Curaçao. Pada partai final Kings Cup, Vietnam yang mampu menahan imbang 1-1 pada 90 menit waktu normal, akhirnya harus takluk 5-4 dari Curaçao lewat drama adu penalti. Satu-satunya kekalahan adalah saat menghadapi Bahrain dalam laga persahabatan Oktober 2021 lalu. Curaçao harus mengakui keunggulan Bahrain 4 gol tanpa balas. Dari pekan kelima Liga 2, PSIM Yogyakarta berhasil mengatasi Persekat Tegal dengan skor 3-1. Hasil apik ini menyudahi penantian PSIM yang belum pernah menang di 4 laga sebelumnya. Pekan kelima Liga 2 wilayah tengah mempertemukan tuan rumah PSIM Yogyakarta dengan Persekat Tegal di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta pada Jumat sore. PSIM yang belum pernah menang di 4 laga sebelumnya menurunkan penyerang veteran Christian Gonzalez sebagai ujung tombak. Serangan gencar PSIM berbuah pelanggaran di depan kotak penalti tim tamu pada menit ke-19. Yuda Alkanza yang mengeksekusi sepak bebas melepaskan bola melengkung yang gagal dihalau kiper Bagus Prasetyo. Gol tersebut melecut semangat Laskar Mataram. Alhasil 9 menit kemudian, skor berubah menjadi 2-0. Kali ini giliran Aditya Putra Dewa yang menjebol gawang Persekat melalui tendangan bebas menawan. Para Braja Musti penggemar PSIM menyambut gol ini dengan riuh. PSIM mencoba menambah keunggulan, namun skor 2-0 tidak berubah hingga babak pertama rampung. Di interval kedua, Laskar Ki Gede Sebayu mencoba mengejar. Upaya tim tamu akhirnya berbuah gol di menit ke-48. Gelandang Persekat, Yoga Pratama, mengoyak gawang tuan rumah setelah melepaskan sepakan keras dari sudut sempit. Yoga tidak melakukan selebrasi secara berlebihan karena menghormati mantan timnya. PSIM langsung bereaksi dengan serangan bertubi-tubi. Gol ketiga bagi tuan rumah akhirnya tercipta di menit 85 setelah Savio Seva menuntaskan umpan pendek Christian Gonzalez dengan sepakan mendatar. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. PSIM meraih kemenangan perdana dan kini telah mengantongi 6 poin, sedangkan Persekat mengoleksi 5 angka. Laporan dari lapangan hijau tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap kencangkan prokes. Saksikan info terkini cegah corona hanya di video. Caranya? Unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita, harapan mereka. Usai Fokus Pagi, jangan lupa kita dapat menyaksikan program Mega Series Panggilan. Saya Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.